budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah jaya. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari Soan Cafe Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, pada malam hari ini JTV berkesempatan mengundang hadirkan 4 orang narasumber. Beliau yang pertama saya perkenalkan saja adalah Mas Yunus Wahyudi, si harimau Belambangan. Sehat Mas Yunus? Mic-nya dipakai. Sehat Mas Yunus? Iya. Nah, ini tadi buka jam berapa tadi, pakai apa tadi bukanya Mas Yunus? Bukanya pakai es teh. Kalau menunya apa itu Mas Yunus tadi? Ya, esek-esek kangkung. Wah, esek-esek kangkung. Ya, oke, makasih. Mas Yunus, ini sebelum kita masuk ke materi, kelihatannya Mas Yunus juga malam hari ini membawa rombongan ini Mas Yunus. Ya, bisa diperkenalkan satu persatu Mas. Ibu-ibu, cewek-cewek, emak-emak ini yang jenengan bawa ini. Silakan Mas Yunus. Mic-nya dipakai Bu, mic-nya diambil lah. Ya, mic ya, dipegang. Satu, silakan dipegang. Ya, nanti gantian ya. Silakan Mas Yunus diperkenalkan ya. Saya perkenalkan
korban daripada rentenir, bank pelecit, bank setan, dan mingguan. Di mana ibu-ibu ini sebagai korban sampai dirampas HP-nya, LPG-nya. Saya perkenalkan yang pertama ini Bu Islamia. Iya, iya. Ya, Islamia. Ya, Sehat Bu Islam ya? alhamdulillah sehat. Ya. Bu Islamia ini dari Pondok Nongko. Kabat. Ya. Oh. Terus yang kedua Mbak Novita. Mbak Novita Juga- mic-nya dikasih Bu Yakti. Ya. Ya. Dari mana Mas Yunus ini? Mbak Novita juga dari Pakis ya, dekatnya Pondok Pondok Nongko Nongko. juga. Iya. Ya, juga termasuk korban. Oh, korban juga ya. Mbak Novita disapa dulu. Assalamualaikum gitu dong. Nah, ayo sapa coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk masyarakat. Untuk masyarakat Pondok Nongko, Ya, kita hadir. wis iku wis belum. Ya. Terakhir Mas Oke, Yunus ya yang Pak? terakhir adalah Ibu Yekti dari Mojoroto. Pertama kali saya terbangun inspirasi membantu Ibu Yekti dan teman-teman karena saat itu ada teman-teman dari media, Mas Heru dan teman-teman ini memanggil mengundang saya. Ada beberapa bank pelecit penagih yang kasar, yang tidak sopan, yang mengamuk di daerah Mojoroto, sehingga spontan saya datang ke situ. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya ya. Pemirsa JTV, tema besar pada malam hari ini diskusi kita adalah tekad Yunus Wahyudi, selamatkan ekonomi Banyuwangi, dampingi wong cilik, jauhkan dari bank pelecit. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Mas Yunus bisa cerita ini Mas, ini gimana sejarahnya ketemu sampai ketemu emak-emak ini sampai kemudian mendampingi, bahkan ada cerita Mas Yunus ini dampingi tingkat nasional bahkan ya, bisa cerita Mas berbagi dengan Mas Heru ya. Jadi ceritanya awalnya begini Pak. Saya ini ditelepon sahabat saya, ada di sini juga Mas Heru dari teman-teman media, melihat di Mojoroto ini ada penagih-penagih yang kasar, yang tidak sopan, menekan, menakut-nakuti, sehingga emak-emak ini merasa tidak nyaman. Berantem sama suaminya, sampai gak berani pulang, sampai tidur pun susah sekali. Sehingga ketika spontan saya ditelepon oleh Mas Heru, Mas Yunus ini sudah ngumpul emak-emak ini, penagihnya banyak sekali, gitu loh. Akhirnya dengan spontan saya ini datang loh. Ini cerita nyata. Saya ini kan pedagang buah. Ya, di samping saya menjadi aktivis pedagang buah, saya habis belanja habis 35 juta, Pak. Jadi pas gak ada duit sama sekali. Sebelum puasa itu saya pas makan bakso hanya tinggal punya uang 100.000, saya buat bakso sama Raja Sengon sama Pak Gopar. Oh. Nah, ketika Mas Heru manggil, ini orang-orang dalam ketakutan, ada yang nangis. Saya bingung, waduh saya nggak bawa duit. Orang-orang ditagih. Spontan saya telepon sahabat saya, Mas tolong ambil motor saya, bawa saya kirim uang 10 juta. Oh. Jadi motor NMAX saya dikirim uang 10 juta. Ya, tak buat nemui emak-emak ini. Oh, ketemunya di mana berarti Mas? Ini di Mojoroto ini. Oh, di Yakti. Mojoroto, Bu Ya, Yakti di teman-teman, Mojoroto. mungkin ada rekaman di TikTok. Oh, Sehingga akhirnya saya ketemu dengan para penagih, dengan emak-emak. Saya tanyai, ternyata emak-emak ini utang bank titil, Oh. bank harian, bank mingguan, ada yang mekar, ada yang rentenir. Jadi banyak sekali. Jadi per orang macam-macam ngambilnya. macam. Jadi ada tidak cuma satu orang bermacam-macam ini ada. Kok canggih banget ini ibu-ibu emak-emak ini ya. Ya mungkin saya lihat setelah saya paham semuanya Hah? bahwa emak-emak ini memang terlilit hutang, Pak. Oh. Satu, saya ini menyalahkan kepada negara kok. Oh. Kenapa? Negara ini kata dunia mengatakan Indonesia ini luar biasa, kekayaannya luar biasa. Kenapa rakyatnya masih miskin, masih kekurangan, masih butuh bantuan? Sehingga ketika ada yang membantu dengan cara suku bunga yang sangat tinggi, mak-mak terima aja. Saya tidak menyalahkan mak-mak. Karena apa? Mungkin ekonomi suami yang pas-pasan dibuat makan, bayar sekolah juga kurang. Sehingga untuk membantu bayar sekolah, untuk makan beli beras, mereka harus utang di bank rentenir harian itu. Sehingga waktu saya ketemu di sana kaget, saya salaman semua, saya kumpulkan ada di TikTok. Tak bayarin lah uang itu. Ibu punya utang berapa? Oh saya 300, oh saya 200. Oke tak transfer ya gitu.
Kamu berapa? Ada yang 600, ada yang 1 juta, ada yang sekian-sekian. Oh. Oke, tak transfer. Oke. Sehingga di dalam pertemuan ini uang saya yang gadekan motor itu ya Habis. ya kan habis untuk bantu mak-mak. Bahkan saya janji kepada mak-mak yang harus saya tepati, mak-mak di situ nanti akan saya modali 2 juta per orang untuk buka usaha, jangan lagi utang rentenir. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Yunus. Nanti kita sambung Mas. Saya pengen cerita dari mak-mak ini, Bu Islamiyah. Iya. Ibu bisa cerita gimana sejarahnya tersangkut ini ya, terkait dengan Bank Plecit, Bank Mawar, atau bank apa namanya itu ya? Bank KTA. Bank? Bank KTA. Bank KTA. Iya. Oh, iya. Itu mulai kapan Ibu ngambil? Udah lama itu, Pak. Oh, tahun Udah pinten? tahun berapa itu, Bi? Udah berapa kali angsuran? Sudah dapat 6 Oh. pinjaman. Jenengan Udah lama. waktu ngambil pertama berapa? Pertama 1 juta. Oh. Sa- 2 juta terus naik 3 juta. Oh, berarti naik kelas malah ya Iya. utangnya. Naik terus. Itu awalnya kenal dengan petugas bank Tidil itu gimana, Mbak? Mbak ceritanya? Bank KTA itu datang ke rumah. Oh, ke rumah Ya, terus. nawari pinjaman. Heeh. Saya suruh cari nasabah, ya saya cari gitu. Oh. Tapi setelah itu saya pinjaman kedua ya gitu lagi, kurang 2 angsuran di top up lagi, dipinjami lagi Oh, gitu. gitu. Jadi potongannya itu terlalu banyak. Kalau 1 juta jenengan dapat berapa, Mak? 1 juta itu 900, Oh. tapi ada adminnya lagi, nanti dipotong 1 angsuran lagi gitu. 900 itu 1 bulan atau berapa hari? Setengah bulan, 2 minggu sekali. Enggak, mesti harus lunas berapa ini? Oh, 1 1 tahun, Oh, 12 angsuran. Oh, gitu, 12 angsuran. Tapi sudah dipotong 2 kali angsuran. Jadi Di depan? kita ya di depan. Oh. Kita dipotong 2 kali angsuran itu dipotong di depan. Heeh. Jadi kita bayarnya 10 angsuran gitu. Oh, 10 angsuran. Totalnya 12 Iya. semua. Kalau 1 juta jenengan total berapa angsuran berarti, Mbak? Mak, 1 tahun itu kena Ya, berapa? 1.200.000 sama yang dipotong 100 itu tadi. Oh, gitu ya. Ya. 1.300.000 sambil ada adminnya apa itu lagi dipotong lagi itu. Dan ini, Mak, jenengan prestasi ya nggak pernah nunggak dalam 1 tahun itu? Kalau dulu-dulunya nggak pernah nunggak, Oh. yang akhir-akhir ini nunggak. Kenapa Soalnya akhir-akhir ini nunggak? Kendalanya pekerjaan saya. Oh. Gitu. Makanya setelah penunggakan ini diambil HP saya gitu. Oh, HP-nya jenengan Ya, diambil? Saya nggak bisa ngansur, angsuran saya 300. Terus dia minta jaminan, kalau nggak bisa ngansur sekarang harus ada jaminan ibu gitu. Sedangkan saya nggak punya jaminan, ini ada HP bawaan sudah, tak bilang gitu. Padahal HP-nya sampean harga berapa? Ya harga 2 juta lebih. 2 juta lebih. Posisi HP hari ini di mana? Di KTA-nya masih di kantor. Oh, masih disita ya berarti ya? Masih disita. Masih dijaminkan itu ya? Ya, dijaminkan. Allah Rabbi. Ya, Gitu. ya begitu. Jadi per hari ini jenengan tidak ngangsur lagi? Sudah ndak ngansur sudah. Mestinya Saya nggak ngansur. tanggungan angsuran jenengan berapa? Tinggal 300 kali 5 kali. Oh. 4. Oh ya. Jenengan kan sebagai koordinatornya. Iya. Teman-temannya ada berapa yang jenengan koordinatori? 8. 8 orang. Semuanya mulus? Kalau semuanya mulus ini dulu 3 orang ya ada bayar. Bermasalah? Ya, bermasalah. Oh. Ada yang disita barang pertama itu Ika Puspita, diambil barangnya gas, sudah dibayar dikembalikan. Kalau Novita ini diambil pertama gasnya, angsurannya 200, diambil gas saya yang diambil gitu buat jaminan. Terus datang gasnya katanya sudah dijual, laku 150, kurang 50, minta jaminan lagi, dikasih HP. Jadi ini 2 HP sama LPG gitu. Jadi kok bisa ilmunya sak kena gitu gimana? Ya enggak tahu Mas, ya dia maksa kan, harus ada jaminan gitu. Apapun punya, yang maksudnya itu apapun punya nasabah itu harus diserahkan.
dibutuhkan gitu. Apa itu kulkas, apa itu mesin cuci, itu harus dia ada di Oh, jaminan, gitu. dijaminkan gitu. Itu memang ada perjanjiannya. Ada perjanjiannya. Oh, Sudah. perjanjiannya Iya. kalau tidak Tidak bayar, harus saya siap menyerahkan apapun hak milik saya gitu. Bayu, moga-moga gak suaminya Ya diserah. iku apa? Akhirnya ringkas cerita gimana, Mak? Senengan masih didatangi lagi atau Ya, gimana? Didatangi tapi sudah tidak tak bayar. Sudah dilaporkan sama Pak Yunus. Oh gitu, Sudah sama Mas Yunus didampingi ya? Ya, sudah dilarang jangan dibayar. Ya tidak dibayar sudah sama kita. Gitu. Oh gitu. Tapi jaminan masih belum keluar, Pak. Oh jaminannya HP-nya berarti per hari ini masih ditahan. Iya, Terus Bu Islamnya punya HP berapa? punya HP 2. Satunya ditahan, satunya? Satunya ditahan, satunya dipakai saya. Oh. Suami saya juga pakai. Jadi HP-nya dikeruyuk rame-rame berarti ya HP-nya ya? Iya, biarin, Pak. Lah kalau saudaranya luar kota mau komunikasi gimana? Ya bawa sendiri, sudah punya HP-nya. Oh. Punya sendiri-sendiri. Iya. Oke, kita sambung ke Mbak Novita. Tepuk tangan untuk Bu Islamiyah dulu lah. Pemirsa luar biasa ya cerita miris yang disampaikan oleh Bu Islamiyah. Bagaimana angsurannya tinggal 300 Bu ya Yati. 300 tapi jaminannya lebih dari nilai angsuran yang harus disampaikan. HP-nya nilainya bahkan 2 juta ya. Dan per hari ini memang HP-nya masih menjadi jaminan ya. Jaminan luar biasa. Gantian Mbak Novita. Iya, Mbak Novita sudah berkeluarga? sudah. Anak berapa? 1. Kelas? Kelas 2 SD Iya, kelas 2 SD. Kalau suami kerja di Bali. Bali. Ya, perantauan. Kan duitnya dolar kok bisa ikut-ikutan Mbak Islamiyah gimana Karena ceritanya? faktor ekonomi kan saya jualan bakso di rumah. Oh lah ya apalagi sudah jalan bakso. Ya modalnya habis itu, Pak. Ceritanya gimana ceritanya kok ikut ya? Ya itu ambil ditawarin Bu Islamiyah itu, Oh. KTA itu. Iya. Ya wes terus saya ambil. Pertama saya 1 juta, 1,5 juta. Lancar pertama itu. Pertama berapa? 1,5 juta. Oke. Angsuran 150. Oke. Sisa 2 angsuran, terus saya didropi lagi 2 juta. Oh. Terus itu angsuran yang ke-6 saya nggak ada uang sama sekali itu, Pak. Sama sekali ya. Terus katanya harus ada jaminan. Gitu. Oh. Saya nggak punya jaminan, adanya gasnya Bu Islamiyah. Oh. Lampu LPG-nya Bu Islamiyah saya pakai jaminan. Berarti LPG-nya dibawa. Iya sampai sekarang. Terus hari Jumatnya itu ke rumah lagi. Kurang 50 katanya angsurannya. Ambil HP terus. Ya saya kasihkan HP saya. HP-nya sampean itu juga dibawa. Jadinya itu gas LPG 1 sama HP 1. Oh. Angsuran 200. HP harga berapa itu Mbak Nafi? 1,5 juta paling opo A1K ya. Padahal kurangnya 50. Iya. Waduh luar biasa ini ya. HP-nya anak saya itu Pak sampai sekarang belum dikembalikan. HP-nya anak Ismail ya. Enggak telepon suami suruh beliin HP lagi? Enggak ada uang. Ya. Berarti Mbak Novita berapa kali ngambil KTA itu? 2 kali. Kali. Ya, Yang pertama 1,5 juta terus 2 juta ini. yang pertama mulus ya? Ya, alhamdulillah mulus. Yang kedua Ya ini wes meleot. macet-macet ya? Kenapa macet-macet itu Mbak? Ya tadi wes Pak karena faktor ekonomi. Oh. Kan baksonya lancar, Bali lancar, double. Baksonya itu jarang jualan saya Pak. Oh. Dari. Terus nggak ada uang sama sekali tuh dia maksa di rumah sampai jam 9 malam ya Bu Is. Sampai jam 9 malam di rumah itu nggak pulang-pulang dia. Oh, itu berarti nagihnya jam berapa? Biasanya itu kan jam 1 pertama nagihnya itu. Jam 11 dah. 11 siang. 11, Oke. ya. Terus besoknya itu ke rumah waktu hari Jumat itu jam 5 sore. Sampai setengah 6 gitu. Sampai setengah 6. Ya saya bingung Pak mau jual apa, saya adanya HP ya wes saya kasihkan HP itu tadi. Waduh. Terus malamnya itu ke rumah lagi beda orang. Jam 9 malam itu. Malam juga datang. Iya, jam 9 malam di rumah. Waduh. Terus di rumahnya Bu Islamiyah sampai jam 10 lewat waktu itu. Biasanya mereka datang
ngabari dulu atau memang ada perjanjian jatuh tempo? Jatuh temponya tanggal berapa biasanya? Enggak ya, itu tanggal 15 ya. 2 minggu sekali itu, pokoknya 2 minggu sekali angsurannya. Oh, Nggak mesti tanggal. oh. Berarti mereka kalau mereka datangnya sarpe ya, bisa pagi, bisa sore, bisa malam ya. Ya, kalau kita telat. Oh. Saya berharapnya itu ya jaminan tadi bisa keluar, Pak. Oh, gitu ya. HP-nya anak saya, terus tabung gasnya itu punya Ibu Islamiyah. Anaknya sampean kelas berapa sekarang, Mbak? 2. 2 HP ya? 2 SD ya? Ya. Oh, berarti senang-senangnya main HP ya? Lah sekarang mainnya HP-nya gimana? Main HP punya saya, Pak. Oh. Rebutan. Bapaknya sudah dikabari? Sudah. Oh iya. Ya, kita sambung ke Bu Yakti dulu. Bu Yakti aslinya mana? Saya asli Probolinggo. Oh, Probolinggo. Nggih. Lah di sini ikut suami? Suami. Oh. Nggih. Mukimnya di mana berarti? Di Mojoroto. Mojoroto ya? Nggih. Oh, Tegalsari berarti? Bukan, di baratnya stadion. Baratnya? Stadion. Oh, di ini ya, Nggih. di kota ya. Kota. Oh, di kota. Orang kota kan tajir-tajir, Bu. Kenapa, Pak? Orang kota kan kaya-kaya, kok bisa sampai Yang kaya. yang kaya. Kok bisa sampai sejarahnya gimana kenal dengan teman-teman KTA itu kepanjangannya apa tuh, Bu? Apa Mas Yunus? Karya Tantri Abadi. Oh. Nggih. Oh iya. Itu sejarahnya kenalnya gimana, Bu? Bu Yakti? Ya gini, awalnya itu ibu-ibu sama-sama butuh dana. Oh, iya. Gitu. Akhirnya bentuk kelompok, bikin kelompok gitu. Terus ngambil di KTA. Dari awal pinjaman lancar, 2 kali pinjaman lancar, yang ketiga dapat 3 angsuran itu macet. Oh. Jadi memang waktu itu sama-sama ndak ada yang punya uang. Oh. Akhirnya saya memutuskan untuk mendatangi kantor KTA. Oh. Dari sana itu saya minta keringanan maksudnya. Nah, minta keringanan untuk apa? Minta waktu. Ya, minta waktu 1 minggu ndak bisa. Nah, akhirnya dikasih kelonggaran waktu 4 hari. 4 hari. Tapi tetap minta jaminan. Akhirnya Gitu. Mbak Nah. Yakti ngasih apa? Saya kasih sepeda. Sepeda apa? Motor? Sepeda pancal. Oh, sepeda pancal. Nggih. Tapi itu bukan nyita, Pak. Jadi saya itu punya inisiatif sendiri untuk melindungi ibu-ibu yang lain. Oh. Biar ndak diambil barangnya. Jadi saya mewakili ibu-ibu, saya kasihkan sepeda saya untuk membayar 1 angsuran. Oh. Gitu. Itu sepeda apa? Polygon Sepeda atau gimana? Ponik. Oh, ponik ya. Nggih. Oh. Jadi saya runding ke suami, ya. Gimana kalau sepeda ini diserahkan dulu ke KTA untuk mewakili ibu-ibu, gitu. Tapi waktu itu saya sempat emosi ke petugas KTA. Jadi kalau ndak ibu-ibu ini ndak bisa bayar, terus sampean ini mau ngambil tabungnya ibu-ibu masing-masing. Saya gitu. Lah terus ibu-ibu ini masak pakai apa? Saya gitu. Saya gitu kan waktu itu. Nah, sekarang gini, seandainya keluarga sampean yang punya masalah seperti ini, saya ingin tahu gimana Sikapnya. saya gitu kan. Oh. Akhirnya saya serahkan sepeda saya untuk sebagai jaminan Nggih. melindungi ibu-ibu semua anggota yang kelompok, lain. nggih. Oh. 6 orang anggota 6 saya. orang. Oh. Ponik seharga berapa kalau kemarin tuh, Bu? Saya belinya 2 juta lebih, Pak. Oh, rata-rata di atas 1 juta jaminannya ya. Gitu. Padahal kalau 6 orang itu angsurannya berapa kalau 1 dikumpulkan? juta 400. Oh, berarti lebih ya, masih lebih ya. Nggih. Per hari ini sepedanya masih ditahan. Masih ditahan. Oh. Karena saya enggak setor. Jadi umpamanya saya setor, mungkin sepeda keluar. Oh. Tapi biar sudah, saya ikhlaskan. Cuman ibu-ibu nyicilnya ke saya. Oh iya. Kalau Mbak Yakti sendiri nggak punya tanggungan ya ke mereka? Enggak, kalau ke ibu-ibu enggak. Ke KTA saya ketua kelompoknya. Oh, kebetulan koordinatornya jenengannya. Oh iya. Ya. Jadi per hari ini
6 orang anggotanya Ibu gimana keluhannya Bu terkait dengan KTA ini? Ya apalagi saat ini ya. Apalagi jelang Lebaran ini ya. Jadi memang banyak keluhan gitu. Jadi memang sama-sama sudah kolab sudah bisa dikatakan gitu Pak. Iya. Jadi saya sendiri usaha saya sepi gitu. Saya kan punya usaha toko sembako. Oh, jenengan punya toko sembako ya? Tapi kecil-kecilan. Baru merintis gitu. Iya. Gitu. Ini menyampaikan suara hatinya 6 orang anggota itu tadi ya Bu ya. Nggih. Ya, oke. Pemirsa JTV akan kita lanjutkan kisah heroik dari emak-emak yang didampingi oleh Mas Yunus tadi. Luar biasa, banyak cerita-cerita di lapangan dan nanti akan kita lanjutkan lagi bersama dengan Mas Yunus dengan emak-emak yang ada di JTV. Kita akan jeda sebentar, iklan, kita menunggu iklan yang akan lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang mutakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bondan Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Kabupaten Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi dari Sowan Cafe Purwoharjo, masih bersama saya dengan Mas Yunus dan kawan-kawan. Mas Yunus, ini luar biasa ya, dari cerita emak-emak tadi mewakili ya aspirasi, ya bisa saja ribuan banyak orang ya, ribuan banyak orang yang sama. Ya sama. Mungkin Mas Yunus bisa menambahkan temuan-temuan lapangan yang lain, Mas. Oh, jadi begini, Pak. Iya, Ketika saya membuat satu TikTok video yang saya cantumkan nomor HP saya, ya, video langsung muncul di TikTok. Durasi 5 menit muncul, langsung telepon ini di saya ini nggak berhenti di HP saya, Pak. Terus sampai 24 jam, sampai tidak terbaca ratusan ribu, sampai tidak sempat buka saya. Jadi saya melayani seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai apal saya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sulawesi, dari Batam, dari Batak, dari Padang, dari Sumatera Utara, dari Lampung, Bali, Lombok, Papua, terus dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa, dari Subang, ya kan, dari Cilacap, Kebumen, sampai apal saya, Pak. Karena tempat-tempat yang saya sebutkan ini nanti yang luar Jawa saya datangi, kalau yang di dalam kota Jawa, Pulau Jawa udah saya datangi hampir semuanya. Sebagian sudah jenengan sudah ke lapangan ya? Sudah. Langsung ke lapangan saya ketemu ada 50 mewakili, ya kan. Ada 30 di Cilacap, di Kebumen, di Pacitan, di Jombang, di Kediri, Tulungagung, Blitar, semua sudah tak wakili. Ada di Situbondo, Bondowoso, Surabaya, semuanya lah. Saya sudah datang ya. Akhirnya saya sebagai aktivis ini menjadi tahu apa sih keluhan emak-emak. Hampir 85% masyarakat Indonesia ini. Ini semua punya hutang terkait hutang bank plecet, bank setan, rentenir, terus mekar, itu Pak. Sejenisnya ya. Iya, sejenisnya itu. Yang jelas daripada bank-bank ini awalnya enak menerima duit, tidak enak untuk mengembalikan. Karena enaknya memang spontan, tidak pakai persyaratan apapun, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Tiba-tiba ya nagih, pokoknya setiap hari harus setor, ada 150, ada 215. Lah wong orang kerja hasilnya suami 80.000. Ketika harus bayar 215 kan mesti temblong. Tekor ya. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Pinternya si penagih ini begini, Pak. Ketika yang satu ini tidak bisa membayar, temennya lagi suruh datang nemui ini untuk menghutangkan uang, ya kan? Seperti itu sirkulasinya. Ini nggak bisa bayar lagi, temennya suruh datang lagi, sehingga satu emak-emak ini gali lubang, tutup lubang. Ada kata filsafat, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, buka jurang. Ini emak-emak yang bilang, ya. Saya sangat kasihan, saya sering menangis di telepon emak-emak. Emak-emak ya, ada bapak-bapak di antara ribuan ini 5-10 orang bapak-bapak yang membela. Tapi yang mayoritas emak-emak. Mayoritas emak-emak. Nah, saya sebagai aktivis kontra, saya berkata di TikTok berkali-kali, Presiden Prabowo harus hadir. Kementerian Keuangan, Koperasi harus hadir. Menjemput rakyat yang saat ini dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam kejar-kejar utang.
ya kan? Dalam posisi ketakutan, ada berantem dengan suami, ada yang pisah, ada yang bunuh diri, ada yang minggat tidak berani pulang, ada yang sembunyi-sembunyi di semak-semak, ada penagih, ada yang di bawah pohon, ada yang waktu itu saya temui emak umur 72 tahun dikejar-kejar sampai jatuh di kebun. Kasihan saya melihat hal ini, kenyataan. Fakta lapangan ini Fakta lapangan, biar mendengar semua para DPR. DPR harus hadir, polisi harus hadir. Saya sudah mencoba hearing DPR di Banyuwangi. Kemarin hasilnya gimana Mas? DPR? Jadi hasilnya di hearing DPR, hearing di Komisi 1, yang dipimpin oleh Bu Rifa dan teman-teman DPR yang lainnya, diundanglah Dinas Perizinan, Dinas Keuangan, terus OJK, Dinas Koperasi. Ya, menghasilkan dari terutama KTA ya. KTA ini karena waktu merampas HP sama LPG 2 dan 3 ini, Bu Islamiyah sama Mbak Novita ini langsung saya bawa ke kantornya yang ada di Kabat samping masjid itu. Saya ngamuk-ngamuk, ada TikToknya di situ. Karena saya merasa bahwa KTA ini arogan sekali. Arogan sekali, walaupun ada perjanjian siap untuk menjaminkan apapun, itu tidak benar. Satu perjanjian yang terpaksa karena ada iming-iming uang. Saya rampas itu perjanjiannya, Pak, sampai sekarang. Oh gitu ya. Ya, bermaterai itu. Saya malah dilaporkan juga. Ini lucu sekali. Ya, hasil daripada hearing DPR waktu itu yang dipimpin oleh Ibu Rifa dari Golkar mengatakan bahwa di perizinan tidak ada izin KTA. Oh, KTA tidak punya izin. Di Banyuwangi. Oke. Di koperasi tidak ada izin. Di OJK tidak ada izin. Sehingga dinyatakan hasil daripada hearing ini bahwa karya Tantri Abadi ini adalah bertempat di Jember yang tidak boleh beroperasi dimanapun. Apalagi tidak ada izin sama sekali. Apalagi dia telah melakukan penekanan yang sangat sadis. Ya kan? Justru kantor pusatnya di Jember, Mas ya? Ya, Jember. Katanya sih ya milik oknum yang backing-nya adalah para jenderal. Saya tidak peduli mau lawan saya siapapun, saya belajar atau saya berjuang untuk emak-emak dalam sisi kebenaran. Ya kan? Saya juga dilaporkan kok. Oh gitu ya. Oleh karya Tantri Abadi karena merasa di belakangnya ada jenderal, dilaporkan. Laporan sekarang saya lagi diproses semua. Ya, semoga Bapak Kapolres Banyuwangi menjalankan tupoksinya sebagai penegak hukum karena dia merasa dirampas HP-nya, LPG-nya sudah dijual, ya sudah diterangkan kepada emak-emak tadi bahwa kasusnya seperti itu, Pak. Oh iya. Yang menarik ternyata satu emak ini rentenya banyak ya Mas? Iya, tidak rentenya hanya satu, bisa 7 bank, Pak. 7 koperasi satu orang, bisa ada yang 11. Jadi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu sampai Minggu pun ada semua isinya. Punya teman abadi masing-masing. Ya, teman abadi, teman akrab. Teman akrab sangat mencekik, Pak. Emak-emak ini keluhannya semua seluruh Indonesia ya. Kalau sudah jam 1 malam nggak bisa tidur, Pak. Karena besok yang harus diberikan kepada penagih yang kasar, yang sebut mereser dengan bahasa anjing, babi, ya kan? Yang datang dengan mengunci pintu yang di Alteco, listrik sekring ini yang untuk menyalakan listrik ini di Alteco yang tidak bisa dihidupkan. Penekanan-penekanan dengan tulisan-tulisan yang kata-kata yang jorok. Ini terjadi. Loh, kenapa polisi diam? Kenapa TNI diam? Dia pejabat negara yang harus turun. Para intelijen, BAIS, intelijen BIN, intelijen dari kepolisian, dari TNI, buat apa digaji oleh rakyat? Ya kan harusnya tahu bagaimana masyarakat ini mengeluh, tertekan, ada perampok-perampok yang berkedok daripada menghutangkan uang. Biarkan ini, saya dengar ngomong ini, dengar Pak Presiden Prabowo. Pak Prabowo juga hatinya biar terbangun untuk membangun rakyat Indonesia yang masih miskin. Ya kan? Saya pertaruhkan nasib rakyat ini. Silahkan, saya mau dibunuh, diculik karena para cukong itu orang kaya semua, Pak. Hasilnya maaf ini ya, penemu saya dari satu KTA per kabupaten, dari satu kantor ini menghasilkan 600 juta bersih, Pak. Per satu kabupaten. Mesti per bulan atau berapa? Per bulan. Oh iya. Kalau ini KTA ini punya 40 tempat, tinggal ngalikan 600 juta kali 40 kabupaten, sudah berapa hasilnya per bulan? 6 kali 4 sudah berapa? 24 miliar per bulan hasil daripada KTA. Jadi KTA ada yang menamakan apa, bank apa,
Ini hasilnya luar biasa karena suku bunganya ngalah-ngalahi rentenir yang ada di perumahan yang pribadi yang 10% atau 20%. Jadi bisa sampai 50%. Bahkan maaf ini ya, tadi ada kejadian langsung telepon dari Sidoarjo. Saya langsung telepon video call dari Mekar, Pak. Ini Mekar ini sangat bahaya ya. Mekar oke, katanya milik Pak Jokowi yang punya Pak Jokowi waktu itu. Katanya dalam undang-undang di bawah BRI katanya ya. Memang dalam OJK ada izinnya 2%, ya kan? Tetapi praktek di lapangan ini disalahkan oleh para penagih, Pak. Jadi contohnya pinjam daripada 8 juta menerima 6.500.000, dia harus mengembalikan 12.680.000 dari 6.500.000 yang dia terima loh, Pak. Berarti 100% lebih. Ini yang dilakukan Mekar kepada masyarakat yang ada. Maka dari itu Mekar yang katanya milik negara ada izin, ya tolong ditegur dong. Dan dia nagihnya tidak sopan, Pak. Dia nagihnya jam 10 malam, jam 11, 12 sampai ditunggu terus. Orang ditagih oleh para penagih dengan bahasa kasar, bahasa pressure, menunggu di rumah kan bingung, Pak. Nagihnya bukan jam dinas ya? Tidak, jam luar kerja. Kemarin juga saya bicarakan OJK, saya menegur ke OJK, kenapa OJK mengasih jam sampai jam 8? Harusnya jam 4 jam kerja selesai. Saya minta OJK untuk dirubah. Gitu loh. Dari hasil DPR juga katanya OJK ada satu bentuk yang namanya Satgas Pasti. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Termasuk saya juga dijadikan. Jadi mereka sudah punya Satgas ini, Mas, ya, OJK ya. Termasuk dari lembaga, dari kejaksaan, dari kepolisian, dari Dinas Koperasi dan Pemerintahan setempat. Ya, mudah-mudahan saya termasuk satu-satunya dari lembaga kemarin yang direkom oleh DPR untuk menjadi menolong kepada rakyat. Saya tidak Banyuwangi saja, Pak. Jadi saya kemarin sudah yang saya lakukan ke Bogor, ke Bandung, ke Jakarta juga, sampai ke Subang, Indramayu, Cilacap, Kebumen, Pacitan, Blitar, masih apal saya, Gresik, Jombang, Kediri, semua saya lakukan, Pak. Bahkan maaf, karena saya punya usaha, ada beberapa mak-mak yang tidak bisa kerja, ini saya kasih modal juga, Pak. Bukan orang Banyuwangi, memang ada yang saya kasih modal juga. Orang luar yang saya lihat ini menunggu modal juga, Bu Islamiyah dan kawan-kawan. Ada kawan-kawan saya sudah janji 2 juta nanti akan modali gorengan, apa nanti jual sembako atau apapun, janjinya yang penting jangan utang lagi. Itu gratis ya Pak Yunus? Oh gratis. Nggak apa-apa lah. Justru gini Pak, yang aneh saya, maaf, beberapa tempat ada kemarin Jombang sama Pati ya. Ini contoh dia minta modal jual kerupuk, jual gorengan. Saya hanya minta ibu-ibu uang tidak usah pinjam ke saya. Cukup ibu sisihkan dengan keikhlasan ibu daripada hasil sampean, entah 10.000, entah 20.000 per hari hasilnya, kasihkan yatim piatu. Tak modali. Banyak tempat. Bukan saya pamer, saya nggak butuh dipuji, nggak butuh. Ini bulan Ramadan ya. Ini bentuk bagi saya, nama adalah kosong, karya adalah nyata. Maka saya karyakan, bentuknya saya transfer. Mungkin yang mendengar nanti di TikTok saya, yang merasa saya bantu, ya. Ada yang saya pekerjakan, saya buka kios buah di Kediri. Ini mulai dari Malang, tak bayarin travel, anak-anaknya dibayar, tak bayarin karena takut hutang, sehingga tak modalin, dia jualan buah di sana, buah dari saya yang tak antar dari Banyuwangi ya. Saya mengantar buah naga, buah jeruk, pepaya, alpukat, buah-buah yang ada di sini. Ini tak jual di sana, tak bagikan Pak, biar jual, tak kasih modal. Luar biasa ya, jadi Mas Yunus memberikan solusi lah, artinya dampingi juga tidak dibiarkan begitu saja, juga dikasihkan solusi, dimodali. Tepuk tangan untuk Mas Yunus, nanti kita sambung lagi ya. Mbak Islamiyah. Iya Pak. Ini jenengan berarti per hari ini sudah berapa tahun dengan hubungan dengan KTA dan kawan-kawannya lah kira-kira? Sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Ya. Bermasalah di 1 tahun terakhir ya. Iya. Bermasalah. Tadi sempat disinggung Mas Yunus, satu orang kadang punya beberapa rente, itu betul toh Mbak? Iya, betul. Bisa cerita kok bisa sampai begitunya? Ya tadi sudah Pak, terkait dengan itu tadi kebutuhan. Kalau ya dikatakan Bang Yunus itu tadi benar. Mau bayar yang ini ndak ada uang, besok bingung gitu. Berarti gali lubang. Iya betul. Lubangnya tambah dalam gitu ya. Iya. Ya untungnya
Nah, sekarang ini saya dibantu oleh Bang Yunus. Gitu. Sampai-sampai saya ndak bayar, pihak bank yang ini saya disuruh jangan dibayar dulu, KTA jangan dibayar dulu. Ya mudah-mudahan lah. Kedepannya jangan ada utang-utang lagi gitu. Nggak, setelah didampingi Mas Yunus itu masih didatangi oleh KTA enggak jenengan? Didatangi tapi saya ndak bayar. Sudah tak bilang. Masih tetap didatangi ya? Iya, masih didatangi. Kemarin ya masih datang tapi ndak ketemu sama saya. Sampean tahu kedatangannya nyelindut atau gimana? Enggak, ya langsung ke rumah. Saya enggak sembunyi saya. Kalau saya tahu saya di rumah sakit soalnya. Gitu kemarin ya. gitu. Ya. Nungguin Apa saudara harapannya saya. Mbak Bu Islamiyah terkait dengan ini kan problematika rumah tangga juga kan? Iya. Problematika teman-teman yang lain juga. Iya. Katanya Mas Yunus tadi problematika nasional, ternyata ada beberapa Iya. teman-teman ibu-ibu juga yang begitu. Apa sebenarnya harapan terbesar ibu-ibu kepada DPR, kepada pemerintah daerah, kepada OJK misalnya? Ya harapan saya ya kalau bisa ya tolonglah ada gimana ya yang namanya solusinya gimana, pemerintah itu gimana, kayak kita itu bisa dibantu gitu. Saya yang ngomong kayak gini ya mewakili saudara-saudara gitu. Seandainya Setahu Ibu Islamiyah kalau di Banyuwangi berapa Bu yang terjerat dengan banyak Pak, banyak sudah ribuan, enggak 100-200 ribuan. Mudah-mudahan pemirsa menjadi perhatian juga ya pemerintah bahwa karena ini warga negara Indonesia, warga negara Banyuwangi, iya mereka juga harus diselamatkan dari ekonominya juga, ya. Kalau per hari ini Ibu berarti selain KTA tidak ada lagi ya tanggungan selain ada sudah lepas ada yang ya? datang ke rumah sudah. Artinya sudah takut. Tanggungan selain KTA memang sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Sudah takut sama Pak Yunus itu tadi. Pokoknya sekali saya didatangi, ya kalau sampean maksa suruh bayar, sudah tak kasih tahu ini nomornya Pak Yunus. Tak teleponnya Pak Yunus. Kalau sampean tidak mau, yaitu nanti sampean berhadapan sama Bang Yunus, tak bilang gitu. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Islamiyah. Mbak Novita, ada yang ingin disampaikan? Harapannya apa? Harapannya yaitu tadi wes Pak, gimana solusinya buat emak-emak ini biar gak gali lubang tutup lubang gitu. Sedangkan kita kan rakyat kecil ya Pak. Apa itu namanya? Saya kan usaha bakso. Suami saya kerja bangunan. Terus bang saya itu banyak Pak, jujur aja wes bang saya banyak. Selain KTA saya juga punya. Saya itu punya bank Madura. Setorannya itu 195 per minggu. Ya. Sebelum adanya Bang Yunus itu, saya itu pokoknya harus ada uang 195 per minggu itu, nggak boleh libur, nggak boleh kurang. Terus sekarang saya setelah dibantu Bang Yunus, saya teleponkan Bang Yunus kalau orangnya marah-marah di rumah itu Pak, pokok sampean harus ada uang gitu. Iya wes, sampean berhadapan sama Bang Yunus tak gitu kan. Ya saiki ngene ae wes Mbak, sampean bayar saonoke dhuwit gitu katanya. Mungkin dia takut sama Bang Yunus. Iya Pak, benar itu. Jadi banknya nggak datang, ada Bang Yunus gitu ya. Terus sekarang nggak ada yang ke rumah wes, bang-bang itu. Tahu saya viral itu. Enak ya kan didampingi Bang Yunus gitu katanya. Gitu. Ya sampean nggak sopan Mas nariknya tak gitu kan wes. Iya betul ya. Mbak, kalau boleh jujur, per minggu harus hari-harinya sebelum Mas Yunus datang itu hari-harinya menyiapkan berapa duit? Banyak wis Pak, nggak bisa dihitung. Ada 1 juta? Maksudnya ada 1 juta? Insya Allah ada. Kalau mulai hari per minggu itu ya? Iya. Kalau bakso jenengan bisa nutut? Enggak nutut. Ya itu wes Pak, hasil jualan buat bayar bank. Terus mau ngiling daging nggak ada uangnya, habis buat bayar bank tadi. Tapi anak sekolah lancar ya? Ya alhamdulillah. Tapi suami tahu kondisinya Mbak Novi seperti ini? Tahu. Apa yang disampaikan suami? Ya gimana Pak? Karena itu wes faktor ekonomi tadi wes, mau gimana lagi gitu. Lebaran harapannya kayak apa? Lebaran
Dari Bang Yunus lagi ya. Iya. Pengennya dikasih modal lagi sama Bang Yunus. Ya didoakan Itu aja. kan saya yang di Polres itu yang pelapornya saya, Oh. yang melaporkan saya. Oh. Soalnya kan saya yang diambil dua jaminan itu, HP sama tabung gas itu. Oh iya. Jadinya pelapornya itu saya, Pak. Nggak berani ke rumah, cuman ke rumahnya Bu Islamia aja. Oh. Untuk pihak KTA itu. Sampai sekarang nggak berani. Oh iya. Waktu itu dia di rumah itu tak teleponkan Bang Yunus. Jam berapa ke rumah biasanya? Malam itu. Oh malam ya. Bang Yunus, iya. Terus ada itu Bang yang 2 minggu sekali. Ya Pak ya, waktu di rumah suami saya telepon itu. Saya lagi di Polres. Terus di rumah ada Bang 2 Pak, nggak mau pulang sampai jam 8. Saya di Polres itu pulangnya jam 8:30 lah nggak salah waktu itu. Di rumah ada Bang 2. Katanya suami saya gini, Bangnya nggak mau pulang katanya kalau nggak dibayar. Saya kasihkan Bang Yunus terus. Ngomong sama Bang Yunus. Ya itu terus dia pulang. Kalau kamu benar-benar ada izinnya, saya yang bayar gitu katanya Bang Yunus. Sampai sekarang nggak ada ke rumah. Iya. Lagi ke rumah, Pak. Apa yang membuat Mbak Novita sekarang begitu berani begitu? Orang rumah tangga biasa tapi sekarang Pak. Ada dukungan dari Pak Yunus. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Novita ya. Mbak Yakti berbagi juga dengan kita apa sebenarnya ini menjelang hari H Lebaran, harapan terbesar dari teman-teman terutama ibu-ibu ini Pak terkait dengan kasus-kasus ya Bang Plecit dan kawan-kawannya ini lagi-lagi seperti apa Mbak? Kalau masalah Lebaran ini ya banyak ibu-ibu yang mengeluh gitu. Terus masalah koperasi memang sudah tidak ditemui. Jadi ibu-ibu itu banyak yang sembunyi. Nah, ya itu tadi. Kalau awal-awal Pak Yunus dari rumah, semua itu dikasih nomor Pak Yunus. Nah itu. Jadi lagi-lagi Pak Yunus yang ini. Ya alhamdulillah ibu-ibu di tempat saya ini banyak terbantu. Sudah dilunaskan. Terus habis itu anak-anak yang tadinya arogan sekarang tuh bisa menyadari. Jadi umpamanya angsurannya harus bayar sekian, itu bisa seringan mungkin. Itu. Tapi ada yang memang masih ini. Jadi ya katanya Dek Novita tadi. Jadi kalau ada yang ditakut-takuti Pak Yunus itu, Pak Yunus itu. Ya alhamdulillah Pak Yunus sudah banyak membantu. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan masyarakat Indonesia ini akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermunculan Pak Yunus. Jangan hanya Pak Yunus di Purwoharjo ya, ada Yunus Banyuwangi sana ya yang tidur di sana. Jadi ya itu tadi bisa memberantas kesulitan ibu-ibu khususnya yang sudah terlilit hutang rentenir gitu. Jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Terbebas dari hutang. Sebenarnya semua berkeinginan ya terbebas dari hutang ya. Oh. Ini kata-kata jujur ya dari emak-emak bahwa siapapun manusia pasti ingin terbebas, ingin hidup merdeka, termasuk merdeka dari hutang. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan obrolan kita pada sesi terakhir setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Pemirsa JTV bersama saya di acara Gesah Banyuwangi dari Sound Cafe. Ya, Mas Yunus, Mbak Islamiyah, Mbak Novita, dan Pak Yunus, sebenarnya kita masih pengen mendalami, tapi produsernya kelihatannya sudah kontak-kontak. Ya, kita sudah satu jam berdiskusi, dan pasti kita nanti akan lain waktu, lain kesempatan pasti kita akan diskusi lagi lah. Banyak yang perlu digali. Ini ada waktu 2 menit Mas Yunus untuk closing statement terkait pengalaman jenengan lapangan selama ini mendampingi Mak, juga rencana kedepannya seperti apa, karena ini ada harapan dari teman-teman terutama Mbak Novita dan kawan-kawan itu. Silakan Mas Yunus. Ya, harapan saya kepada semua aktivis seluruh Indonesia, mari ikut berjuang atas nama satuan tugas dari PASTI itu, dari lembaga. Ini ada Mas Nur, pimpinan daripada pedagang asongan, ada Mas Abi Arba'in IWB yang juga rumahnya sempat ditembak sampai sekarang masih proses hukum, ya, sama satu tim dengan kita dari lembaga ini juga. Mungkin saya juga nanti saya akan terancam karena saya terjun langsung, perang langsung dengan para penagih, bisa juga kepala saya ini ditembak, tapi saya sudah pasrah sudah semuanya, saya untuk emak-emak semuanya. Semoga teman-teman yang lain di seluruh Indonesia, karena keluhannya saya ini dari Sabang sampai Merauke, Bhinneka Tunggal Ika, semua emak-emak mungkin yang akan menonton daripada TikTok saya berpesan kepada pemerintahan Indonesia, terutama kepada Bapak Prabowo, kepada DPR, kepada menteri-menteri, bupati, dan pejabat-pejabat seluruh Indonesia. Saya menyampaikan keluh kesah emak-emak yang butuh bantuan. Indonesia masih miskin, para koruptor masih besar. Tolong uang-uang koruptor ini ambil dan berikan kepada para emak-emak. Dan saya berharap negara ini bisa menyelesaikan kasus emak-emak ini. Saya berharap juga kepada kepolisian, kepada TNI, kepada DPR, kepada negara untuk hadir kepada emak-emak untuk menolong dari segala nasibnya. Jangan setiap hari saya ini hanya orang biasa. Saya diminta tolongi sebagai konsultan hukum dalam segala urusannya se-Indonesia, Pak. HP saya ini tidak pernah berhenti. Keluhan-keluhan emak-emak, bapak-bapak karena terjadinya perceraian, terjadinya gantung diri, terjadinya minggat. Saya berharap
anak juga terlantar semua gara-gara utang piutang ini. Tolong perintahkan kepada Bapak Presiden, kepada semua bawahannya untuk menanggulangi daripada nasib emak-emak dan memproses hukum terkait praktek-praktek ilegal, rentenir, hutang yang mencekik. Dan saya mengatakan kepada emak-emak seluruh Indonesia yang melihat TikTok saya, tolong kalau belum bisa mengadu, nomor HP saya 0821 4101 4890. Kami dengan tim aktivis dari lembaga, dari IWB Informasi Banyuwangi, warga Banyuwangi, dan kepada Mas Nur yang juga anak buahnya juga punya utang, untuk terus membantu kita bersama-sama membela emak-emak. Harapan saya terakhir kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi. Banyak perubahan Indonesia saat panjenengan memimpin hanya beberapa bulan ini. Tapi tolong para koruptor ambil uang kekayaannya semua untuk menolong emak-emak yang lagi kesusahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, dialog yang luar biasa dari Mas Yunus dan kawan-kawan, terutama Bu Islamia, Mbak Novita dan Mbak Yekti. Ini adalah potret dari studi lapangan yang dialami oleh emak-emak. Mudah-mudahan dialog semacam ini dapat menginspirasi, terutama dapat memberikan solusi jalan keluar agar para emak-emak se-Indonesia, khususnya lagi se-Banyuwangi, bisa melepaskan diri dan hidup secara mandiri dan merdeka, dan ujungnya adalah sejahtera. Terima kasih. Sampai jumpa Mas Yunus, matur nuwun. Ya. Terima kasih semuanya. Atas nama seluruh kru JTV, kita akan berdiskusi pada lain waktu dan lain kesempatan, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.